ilmu Alkitab, kita Taurat, illa kecuali anaknya, angan-angan, maksudnya hanya membaca tanpa pemahaman di antaranya. Inggum dan di dalam mereka itu illa kecuali yang dunia mereka menduga-duga atau mereka dengan persangkaannya juga. Ayat ini istilah ya seperti itu orang Yahudi maksudnya. Tapi perlu hubungan dengan ayat sebelumnya gimana? Artinya Asadi itu menghubungkan dengan ayat sebelumnya itu. Tidaklah mereka mengetahui, bahasanya Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Kemarin begitu itu maksudnya benar-benar mereka tidak mengetahui bahwa Allah itu mengetahui setiap rahasia dan apa yang mereka tambahkan. Sebelum mulai ke situ, banyak sayangnya yang datang banyak. Lagi tenang kalau yang biasa kata bahasa itu tidak datang isinya biar lebih jelas gitu. Kalau Asadi dari ayat ini di antara mereka orang-orang Yahudi itu ada ulamanya, hanya keterangannya ulama yang menyesatkan. Tandanya apa? Ulama mereka itu membaca kitab Taurat dan memahaminya, kemudian mengubahnya. Itu masalahnya. Yang kedua, mereka itu ada orang yang buta huruf, yang umi, yang hanya ikut saja ulamanya yang sesat. Itu. Makanya Asadi menerangkan dua orang seperti itu, maka tidak mungkin diharapkan untuk beriman. Sebagaimana ayat, mengapa kamu mengharapkan ayat ke 75-nya itu kan? Ya sudah, sampaikan saja kebenaran. Kalau memang sudah nggak bisa, ya sudah. Juga Asadi membagi ada orang yang munafik dan tidak munafik. Jadi ayat ini Asadi sampai membagi seperti itu. Ada ulama yang menyesatkan, juga ada orang yang buta huruf tapi taklid bisa. Juga ada orang yang munafik dan tidak munafik. Kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya itu sebenarnya. Kalau dihubungkan dengan Iqra ya, SNW maksudnya. Maaf. Kalian coba kita hubungkan ke situ ya. Karena kalau kita hanya sekedar membaca ayat ini ya seakan kan tidak ada keterangan. Atau selama ini kita sudah membaca Quran. Sudah lama lah. Maka pengaruhnya seperti apa sampai hari ini kepada kita? Kalau enggak ya enggak ada bedanya dengan mereka. Artinya sekedar membaca tanpa pemahaman dan tanpa aplikasi nyata itu loh. Coba misalnya kembali pada ayat Iqra itu ya. Iqra itu yang kemarin disampaikan pada penyampai SNB itu ya. Untuk berikro atau untuk mengenal Allah itu, ma'rifat Allah itu ya ada fa'lam annahu la ilaha itu maksudnya kan ketahuilah, bekalilah ilmu tentang kalimat tauhid atau tentang Allah, seakan kan gitu. Maka poin di antara buku-buku SNB itu kan Iqra ya pertama. Kenapa kok dipakai istilah paket makrifah di situ kan itu? Maka tak ulang kembali kemarin makna ayat lama khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Ayat terakhir illa ya'budun menurut Ibnu Abbas di antaranya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib Al-Hasimi, Al-Quraisy Al-Hasimi itu. Maka bermakna juga liyak rifuna, untuk mengenalku. Gitu. Jadi beribadah itu dengan mengenal Allah dulu. Maka di antara penjelasan makrifah itu ujungnya adalah atau berikutnya itu adalah bersahadat. Kalau akal itu bukti ya atau menunjukkan. Kemudian kalau hikmah itu isyarah-isyarah. Maka kalau sudah bermakrifah itu ya bersahadat. Maka maaf juga, tolong nanti juga diteliti lagi
tentang paket ma'rifah itu. Ternyata persiapan berquran itu ada satu keyatiman ya, ada yatim itu. Jadi untuk berquran itu ada segitu. Jadi keyatiman dalam ayatin, kemudian ada apa itu? Kemudian setelah yatim itu, Khadijah itu ya. Kemudian berdagang, ujungnya kan berbuah hiro. Berbuah itu diartikan pencari kebenaran. Ya makna yatim itu tidak sekedar yatim itu. Nah, kita berarti kan harus juga meyatimkan diri sebenarnya. Artinya kalau diringkas yatim itu kan hanya bergantung pada Allah. Nah kalau nggak mengenal Allah terus bisa maksudnya. Coba juga ada di paket ma'rifah itu Android itu. Ternyata maaf, tolong bacakan aja atau nanti dicek. Jadi untuk mengenal Allah itu ada yang dipakai itu ayat 190 surat Al-Imran. Itu dulu coba bacakan. 190. Al-Imran. Jadi fenomena alam itu untuk mengenal Allah itu dimulai dengan itu diantaranya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi orang berakal itu ya memikirkan ciptaan langit dan bumi itu ada di poin ma'rifatullah ada di situ. Yaitu SMB yang ngutip itu, saya yang ngutip itu. Yang kedua itu Al-Baqarah 111. Pak. 111. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Yang terakhir itu Al-Mulk. Dari surat 67 ayat 3. Itu kan termasuk dasar fenomena alam, membaca alam itu akhirnya menurut di antaranya itu. Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat sesuatu yang celak? Artinya 3 itu kalau direnungkan, berarti akan mengenal Allah betul siapa pencipta dan siapa yang ciptakan. Kemudian ujungnya ada berarti bersahadat tadi itu, maka di antara makna syahadat itu berkesadaran. Dengan kesadaran Islam itu. Kalau Islam dipilih dengan kesadaran, ya pilihan itu pilihan dengan kesadaran. Maka menjadi kebutuhan. Maka pilihan prioritas itu ya diutamakan akhirnya. Maka ada juga memperjuangkan. Sabut itu kan memperjuangkan di antaranya. Di ujung-ujungnya ya hidup mati bersama Islam itu sebenarnya. Kalau dengan kesadaran. Sampai rinci-rincinya perintah dan larangan kan. Perintah benar hanya patuh saja. Jadi nggak tertarik dengan segala bentuk kemaksiatan. Maka penghalang-penghalang syahadat diantaranya kan ada kedoliman, ada takaburan. Itu berarti kan menghadang, menghalang. Ini kita tidak, maksudnya tidak kelihatan sehari-hari kelihatan berislam, tapi ternyata perilaku kita itu enggak. Coba di antara ayat global yang lengkap itu bacakan An-Nahl 90 coba. Saya juga agak kaget membaca tafsir ayat itu. Padahal sudah berulang-ulang kok saya belum menemukan itu gitu. Coba. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Yang pertama itu adil ya. Adil mungkin sekilas kan pertengahan atau tidak, ya seimbang gitu ya. Tapi ternyata di ayat itu ada penjelasan lain. Adil itu baik perilaku yang samar di hati atau tidak dilihat orang, maupun perilaku amal-amal yang tampak nyata. Berarti iman dan Islam
itu harus adil di hadapan Allah. Baik bersama orang banyak ataupun sendirian, tetap adil dengan Allah. Sampai seperti itu adil. Maka di situ ada ihsan akhirnya. Ihsan selama ini kan seakan-akan kalau kita beribadah dilihat Allah atau menyaksikan Allah, kalau tidak kan kita merasa dilihat Allah. Ternyata ada pemahaman lain. Ihsan di situ sekalipun tampak lahirnya itu jelek, tapi batinnya itu lebih penting. Artinya batin itu kan yang menyaksikan hanya Allah. Dia jelek di depan manusia pun tidak risau orang seperti itu. Ihsan itu. Biarkan orang melihat jelek saya, lahir saya kan maksudnya. Tapi batin saya itu harus lebih penting di hadapan Allah. Dari amal-amal batin yang lebih utama, lebih penting itu, lebih suci itu, tidak lebih rela daripada sekalipun menampakkan tidak baikan di lahirnya. Nah, bisa ada fasa mungkar kan itu. Fasa mungkar selama ini kan kita perhatikan berbuat kemungkaran. Ternyata kebalikannya. Fasa mungkar itu bermakna lahirnya baik, tapi batinnya itu rusak. Bagaimana keterangannya? Orang yang menimba kebaikan tetapi di sisi Allah tetapi dia itu bohong. Berarti kan fasa mungkar juga itu. Jadi dipahami. Maksudnya fasa mungkar dalam ayat itu, dalam ayat An-Nahl tadi itu, orang yang tampak kelihatan baik lahirnya, tetapi hatinya itu ternyata rusak di hadapan Allah. Berarti kan kebohongan di hadapan Allah sebenarnya. Itu juga bermakna fasa dan mungkar yang lebih jauh lagi. Jadi benar-benar kalau seseorang itu mengenal Allah dengan benar, maka ayat yang kemarin itu awalnya alamuna itu kan itu kan istifham yang ingkar, maksudnya pertanyaannya tidak perlu dijawab. Pengukuhannya kan mereka benar-benar tidak mengenal Allah. Buktinya mereka kan berbohong di depan Allah, di depan manusia. Padahal Allah tidak bisa dibohongi gitu maksudnya. Maka orang yang benar-benar kenal Allah itu tidak membuat manusia. Yang penting dia itu Allah yang nilai itu maksudnya. Tidak resah gelisah, tidak takut apapun. Ya memang itu teorinya lebih mudah. Tapi memang harus praktek seperti itu. Kalau ingin mendapatkan kedamaian, kebahagiaan yang hakiki, yang semestinya, yang seharusnya. Sehingga maaf, tak gambarkannya. Kalau itu benar-benar kita seperti itu, kita akan asik datang ke tempat ini. Iya. Sekalipun ya kita maklumi bermacam-macam izin dan sebagainya, kita maklumi. Tapi kesemangat itu bisa dirasakan kok. Kesemangatan hadir ke sini, gimana itu kok terasa kurang bersemangat misalnya, itu kan pengaruh hati itu kok bisa dirasakan kok sebenarnya. Memang benar-benar murni mengenal Allah, sebagaimana SLW itu, ya mudah-mudahan lah mestinya seharusnya. Maka kembali pada ini, dan di antara mereka orang Yahudi itu, mereka ada orang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menghitung seakan itu, atau katakanlah dia nggak bisa baca itu, atau yang lebih kasar lagi kan bodoh kan itu sebenarnya kan lawannya lebih ilmu. Hanya saja ulamanya Yahudi kan menyesatkan setelah memahaminya, kemudian mengubahnya, itu bahayanya. Mereka tidak mengenai Alkitab. Hila amaniyah juga angan-angan juga bermakna bacaan saja, baca asal diri yang membuat maksud tafsir itu. Membaca semata-mata yang tanpa ada pemahaman, tanpa ada ya kesadaran, menemukan kesadaran. Maka tidaklah mereka itu kecuali menduga-duga, kecuali hanya persangkaan saja, bukan kebenaran yang nyata, yang hakiki. Barangkali itu mungkin ya di antara makna ayat ini. Kelihatannya sekilas, tapi sebenarnya ya luas penyebarannya sebenarnya. Tapi sementara mungkin itu dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Dari awal sampai akhir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.